Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15B, yaitu yang diketuai Maulana Ali Iksan, dan saya anggotanya Hudi Prajanu. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang bertemakan inventory barang, di mana dengan proyek yang bernama Sitodi Apps. Di sini halaman yang ditujukan pertama kali yaitu halaman untuk login admin. Kita menggunakan username dan password Hudi. Kemudian kita diarahkan ke halaman dashboard. Yang pertama yaitu ditunjukkan halaman sambutan, di mana untuk halaman sambutan ini terdapat nama dari kami berdua. Kemudian pada sidebarnya terdapat menu data buku, penerbit, barang yang masuk, barang keluar, dan profil dari kami berdua dan sign out. Kemudian pada menu data buku, di sini terdapat data-data buku yang telah ada dalam database, sehingga kita dapat mengedit, menambahkan, dan juga menghapus dari buku-buku tersebut. Untuk yang pertama yaitu kita misal menambahkan data buku, kita buat judul bukunya yang pertama yaitu misalnya IQ volume 16, pengarangnya ya misalnya Akira Toyama, penerbit Level Comics, cetakan ke 12. Untuk tebal bukunya kita isi 45, harga bukunya 35.000, stok yang tersedia 25, kategorinya olahraga, statusnya kita buat baru. Kita juga dapat mengisi deskripsi, di mana kemudian kita dapat menyimpannya. Kemudian akan muncul tanda berwarna hijau di sini bahwa data berhasil ditambahkan. Untuk melihatnya kita dapat lihat kembali ke menu. Nah, di sini dengan kode bukunya P007 dengan nama IQ, stoknya, dan ini sampai seterusnya. Dan untuk melihat lebih detailnya kita tekan action yang ini berwarna abu-abu. Nah, di sini akan terlihat jelas deskripsi dari semuanya, yaitu yang telah kita inputkan tadi. Kita kembali, misalkan kita mengupdate harganya, misal harganya turun menjadi 30.000. Kemudian kita mengubah deskripsinya. Kemudian simpan. Nah, di sini data berhasil diupdate, dan dalam menu buku dapat kita lihat bahwa di sini untuk detailnya, nah, yang tadi harganya 35.000 sekarang menjadi 30.000 dan deskripsinya sudah berubah. Kembali, sekarang kita dapat menghapus di sini. Nah, di sini hapus. Nah,
Di sini buku yang telah kita buat tadi sudah terhapus, dan untuk mencari data, misalkan kita mencari tentang Naruto, di sini juga akan muncul tentang Naruto. Kemudian pada menu penerbit di sini ada sama, yaitu menambahkan untuk mencari, mengupdate, dan juga menghapus. Kita tambahkan penerbitnya, misalkan Maulana, simpan. Di sini sehingga muncul warna hijau, jadi penerbit sudah ditambahkan. Nah, di sini sudah ada Maulana, dan kita untuk mengedit. Untuk mengeditnya cuma ini saja, yaitu Maulana. Misalnya kita rubah menjadi Maula nih, simpan. Nah, sudah berhasil diupdate. Kita juga dapat menghapusnya, sudah tidak ada, dan kita dapat mencari penerbit, yaitu misalkan kita cari level. Kemudian kita pindah ke transaksi barang, yaitu barang masuk. Kita dapat menambahkan, mencari, mengupdate, dan juga menghapus. Kita tambahkan data, yaitu di sini kode barang masuknya sudah di generate. Untuk kode bukunya, yaitu untuk kode buku, yaitu buku-buku yang telah terbuat di halaman data buku. Kita pilih salah satu, misalnya Attack on Titan. Jumlah yang masuk kita buat 10, dan kita pilih tanggal, misalnya tanggal 6 Januari. Kita simpan. Nah, data barang masuk sudah ditambahkan. Di sini juga sudah ditambahkan yang masuk 10. Kemudian kita update, misal yang masuk menjadi 15. Simpan. Data berhasil ditambahkan. Di sini sudah menjadi 15. Kemudian kita misalkan akan menghapusnya. Data sudah terhapus. Dan untuk menu mencarinya juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita misalkan mencari dengan judul, misalkan kita tulis One, maka yang muncul juga One Piece di sini. Dan kemudian ke menu barang keluar. Untuk menunya ini juga sama dengan barang yang masuk. Untuk tambahkan barang, mengedit, dan menghapus, dan untuk mencari. Kurang lebih di sini juga sama, cuma hanya saja ini barang yang keluar saja. Kita isi 15, tanggalnya juga sama, simpan. Ya, di sini kita juga dapat menghapus dan mengupdate seperti sebelumnya. Kita hapus. Nah, sudah terhapus. Kemudian halaman profile. Di sini ada Maulana Alif Iksan dengan NIM L200 180 120, dan kemudian adalah saya sendiri L200 180 128, dan sudah. Untuk penjelasan untuk source code-nya, yaitu akan dijelaskan oleh Maulana Alif Iksan.
di bagian selanjutnya. Oh iya, ini untuk logoutnya ya. Kita bisa logout di samping sini dan juga di atas ini. Untuk logout, kita akan kembali ke menu login. Kemudian akan disampaikan oleh Maulana Alif Iksan. Assalamualaikum. Sebelum ini tadi sudah membahas tentang tampilan dari project yang telah kami buat oleh saudara Budi Prajani. Kali ini kita akan membahas tentang codingan dari project tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maulana Alif Iksan dengan NIM 200 180 120. Pertama-tama kita akan membahas tentang folder class. Di itu ada namanya database, ada kelas database. Di protect ini connection-nya berarti private ya. Terus itu hostnya localhost, usernya root, passnya kosong karena tidak ada passwordnya, kemudian nama db-nya adalah pwdta. Ini ada public function construct, dimana apabila connection itu sama, maka lebih lanjutnya apabila beda atau salah, maka akan ada pesan yaitu cannot connect to database server, yang kemudian exit, lalu ada pengembalian connection. Itu ada kita pindah ke output PHP. Out ini fungsinya untuk mengautentikasi hasil login kita terhadap apa yang kita masukkan, apa yang kita inputkan. Kita lihat ada input launch database, kita mengambil dari database, kita membuat kelas baru itu autentikasi dari extend dari kelas database ini. Kita membuat public function baru yang bernama login. Ini ada variabel baru yaitu username dan password, dan masing-masingnya yaitu username dan password. Sini ada check username dan juga check password. Dimana check username ini dia mengambil connection berupa query-nya yaitu mengambil dari user, kemudian username-nya adalah variabel username tadi. Yaitu cek username dalam database. Apabila cek username itu benar, maka akan dilanjutkan ke index.php. Itu sama saja seperti ini ya. Apabila username dan passwordnya itu sama, maka akan dilanjutkan ke index.php. Berarti loginnya sukses. Apabila salah, maka akan ada pesan username dan password salah. Ini apabila admin atau ID-nya itu 1, maka dia akan masuk ke admin. Apabila beda, maka bisa menjadi mereka juga berbeda. Dan ada code itu sama halnya seperti function, dimana dia mengambil dari database, kemudian mengambil dari library validation. Kita akan bahas. Kita membuat kelas baru dari database. Yang public validation mengambil dari validation ini dan membuat public function baru untuk construct. Karena itu dari construct yang berarti dari database tadi. Kemudian baru validation juga membuat variabel baru berupa validasi. Sudah ada execute, kemudian ada execute row. Nah, ini ada kita membuat public function untuk mengambil buku getbook di query ini dia mengambil buku
mengambil ID, kode buku, dan sebagainya dengan status dari buku. Kemudian mengambil juga pengarang dari pengarang, penerbit dari penerbit dari buku, kemudian masuk ke dalam pengarang di dalam buku, dari pengarangnya. Pengarangnya itu berupa ID-nya, ID pengarangnya, kemudian dilanjutkan ke penerbit, di mana buku itu mengambil ID dari penerbit tersebut, kemudian kembalikan untuk dieksekusi. Nah, public function detail juga ini sama untuk mengambilnya, namun ini untuk melihat disiplin aparan pada getbook itu ada beberapa yang tidak ada ya, seperti atau getdetail ini dia mengambil dari berdasarkan ID-nya, ID yang kita pilih. Itu query-nya itu mengambil buku, ini ada bintang itu berarti all, itu semua. Nah, di sini ada pengarang dan pengarang, penerbit dari penerbit, dari buku yang masuk ke pengarang dalam ID pengarang. Ini dari buku ya. Dengan pengarang ID, join penerbit dan buku. Jadi ini mengambil ini penerbit untuk di buku tadi, nah buku.id sama dengan label ID, dan dieksekusi baru. Dan kita mengambil get pengarang, mengambil pengarang di sini. Variabelnya adalah $query. Mengambil query itu select bintang form pengarang, berarti mengambilnya dari pengarang, dan penerbit itu mengambilnya dari penerbitnya. Kemudian get last kode book, kode buku ini tuh maksudnya dia untuk mengambil kapan terakhir kali ini kode buku yang kita buat. Contoh kode buku yang kita buat itu terakhir adalah 3, maka nanti saat kita akan membuat lagi menjadi 4 seperti itu. Nah, ini kan select kode buku dari buku diurutkan berdasarkan ID dengan limit 1. Nah, kelas bukunya variabel baru, buku substring ini row-nya 0 berdasarkan kode buku, dan kelas numbernya ditambah 1, kode buku sama dengan B, mengambil dari B ini print kelas numbernya tadi, dan return jadi kode buku. Kemudian ada public function getLast kode barang masuk. Jadi ini query-nya adalah select kode barang masuk dari barang masuk berdasarkan ID dengan limit 1. Ini kapan kita menggunakan kode barang masuk terakhir kali? Contohnya seperti tadi, apabila itu kita menggunakan terakhir kali adalah 3, maka selanjutnya adalah 4. Dan ini ada getLast kode buku kode barang keluar juga sama, bedanya hanya di sini saja, di table dan juga kode BK. Kemudian ada get penerbit by ID. Di sini kita mengambil penerbit yang berdasarkan ID. Ini kita membuat variabel baru yang bernama ID. Dia mengambil ID dari database tadi untuk ditampilkan. Dan di sini ada query SQL-nya, berarti select semuanya dari penerbit di mana ID sama dengan ID. Kemudian dieksekusi. Nah, dan pada get barang masuk, query SQL-nya itu dia mengambil semuanya yang ada dalam barang masuk, termasuk mengambil juga pada buku dan juga mengubah namanya menjadi kode buku, dan seterusnya. Dia mengambil dari barang masuk, join buku dalam barang masuk buku ID-nya, di ID-nya itu
dirutkan berdasarkan ID di barang masuk. Kemudian dieksekusi. Dan di sini ada public function get barang keluar. Query this connection query, dia mengambil semua barang keluarnya bersama seperti tadi ya. Berarti dia akan diurutkan berdasarkan ID pada barang keluar. Nah, selanjutnya ada get barang masuk. By ID di sini kita akan mengambil barang masuk yang berupa ID, diurutkan berdasarkan ID. Ini ada mengambil ID-nya, kemudian query SQL-nya itu dia mengambil seluruh barang masuk yang akan menampilkan atau di mana ID barang masuk itu sama dengan SQL ID. Nah, kemudian ada insert pengarang, yaitu untuk menambahkan pengarang ya. Karena kan create itu create, read, update, delete. Jadi insert itu termasuk create. Kita membuat variabel baru yang berupa pengarang. Ini pengarang ini akan melakukan validasi. Nanti kita akan bahas tentang validasinya berupa check input. Check input itu seperti teks untuk dikirimkan pada post berupa pengarang. Pengarang ini mengirimkan berupa pengarang. Apabila pengarangnya itu false atau salah, maka returnnya juga false. Dan apabila pengarangnya itu benar, maka akan true. Ini kan ada insert untuk pengarang, value pengarangnya. Pengarangnya siapa? Kemudian ada insert penerbit, sama saja seperti tadi, namun bedanya dia menggunakan tabel penerbitnya. Kemudian kita membuat juga insert book, jadi seperti create book seperti itu. Ini masing-masing membuat variabel baru mulai dari judul hingga deskripsi. Namun bedanya di sini ada check input is empty is number, dan check input lagi. Mereka akan salah jelaskan. Sini check input itu seperti kita mengisi teksnya, sama seperti tadi yang username itu kita akan mendapatkan form yang berupa untuk teks, menuliskan teks. Untuk empty ini is empty adalah untuk seperti kosong gitu loh. Kita hanya memanfaatkan formnya, nanti dia berupa input atau select. Itu karena penerbit dan pengarang kan sudah diisi tadi, jadi kita ngambil saja dari sini. Jadi yang ini ngambil dari pengarang dan penerbit tadi. Kemudian number khusus untuk nomor, karena harga kan menggunakan nomor atau angka. Kemudian apabila ini gagal, ini maka returnnya adalah false. Apabila ini semua benar, pengisian ini benar dalam buku ini, maka akan returnnya true. Sini ada public insert barang masuk atau create barang masuk. Yang create barang masuk ini hanya terdapat beberapa saja, yaitu kode barang, kode buku, kode barang masuk. Maksudnya ada kode buku, jumlah barang masuk, tanggal barang masuk. Nah, makanya saya tadi bilang is empty itu kosong, karena tanggal ini menggunakan date, penanggalan. Kemudian ini juga sama, insert untuk barang masuk dengan value-nya variabel-variabel tadi. Dan ada public function insert BK, itu insert barang keluar, create barang keluar. Ini ada variabel baru, membuat variabel baru berupa kode barang keluar, kode buku, jumlah barang keluar,
keluar juga tanggal barang keluar. Ini sama seperti tadi insert barang masuk, yang bedanya saja dia menggunakan tabel barang keluar. Ini ada update buku, update book, sama seperti tadi, hanya bedanya di sini ada terdapat ID karena dia akan menggunakan ID yang akan kita pilih. Apabila kita memilih urutan pertama atau ID pertama, maka kita akan mengupdate di ID pertama itu. Nah, di sini query-nya adalah update buku dengan set tadi yang variable tadi, dengan dimana ID sama dengan ID. Kemudian ada update penerbit, sama saja bedanya hanya penerbit. Jadi seperti bedanya itu tabelnya. Kemudian ada update barang masuk juga sama seperti tadi. Sini ada update barang keluar juga sama. Bedanya hanya dari sini. Kemudian delete book ini biasanya berdasarkan ID-nya, karena kalau misalnya tidak berdasarkan ID maka akan susah identifikasinya. Contohnya ada ID 1 dan 2, tapi kita menggunakan ininya bukan berdasarkan ID namun berdasarkan nama, tapi di nama ada dua nama yang sama, yaitu A dan A, maka akan terhapus keduanya. Fungsi delete penerbit sama saja, delete barang masuk dan barang keluar juga sama. Sini kita langsung membahas tentang function source book, dimana kita membuat variabel baru yang berupa keyword dengan mengandalkan post keyword ini. Nah, ini ada query dimana dia melakukan select terhadap semuanya atau dari buku hingga pengarang, dimana judul itu sama dengan keyword atau kode buku sama dengan keyword, maka akan menampilkan hal itu. Kemudian ada search penerbit sama saja seperti tadi, juga search barang masuk dan search barang keluar sama saja. Bedanya masing-masing beda tabelnya. Kemudian kita akan bahas tentang library, sini ada flasher, kemudian validation. Flasher itu fungsinya untuk menampilkan message, itu menampilkan pesan. Mungkin bisa kita lakukan sebagai alert dari JavaScript itu. Sini kita set flash. Nah, sini membuat message dari variabel ini, message type-nya. Kemudian ada validation untuk memvalidasi function empty adalah data dari data tersebut. Kemudian ada function number berupa angka tadi yang saya maksud, dan juga check input. Sini ada resultnya term data, kemudian HTML special char, special karakter maksudnya, seperti tanda tanya, titik, koma, dan lain sebagainya. Kemudian nah, kemudian kita akan membahas tentang template. Sini ada navbar dan sidebar. Navbar itu adalah navigation bar, dimana dia fungsinya untuk yang atas ini kan namanya navigasi bar. Kemudian pada sidebar itu fungsinya untuk di samping seperti ini namanya sidebar, karena samping kan, side itu samping. Sini kita membuat drop down atau suatu hal yang akan kita ref gitu, dilingkan. Ada data buku, ada penerbit, kemudian ada transaksi barang, dimana transaksi barang ini dalamnya ada barang masuk dan juga barang keluar. Nanti kita akan bahas perihal ininya, ref index.php sama dengan tanda tanya page sama dengan barang masuk, karena ini berbeda kan. Biasanya href itu
seperti barang masuk .php seperti itu kan, kita akan bahas. Dan sini ada profile untuk kapasitas, sini ada name saya dan juga tim saudara Budi. Nah, terakhir ada account untuk logout atau sign out untuk keluar. Nah, kita akan bahas tentang login, kemudian index, init, kemudian home, buku, penerbit. Nah, sebentar ini dulu. Nah, dalam login kita akan lihat di sini ada include launch, init.php, kemudian ada variabel baru dari kelas out dan kelas autentikasi. Di sini ada set untuk submit. Nah, di sini ada kontainer untuk membuat form. Ini ada kelas flasher juga tadi untuk pesan kan. Di sini ada form pertama itu dengan tipenya text dengan name-nya username. Kemudian ada V kedua yaitu password dengan name-nya password. Ini ada button untuk submit dengan name-nya submit juga. Dan kita akan lihat init dulu sebelum masuk ke index. Init itu dia fungsinya sama seperti function, namun diringkas saja. Session start berarti memulai session. Kemudian ada kita include atau mengambil kelas out, kemudian kelas CRUD, dan juga pada library flasher untuk pesan tadi. Nah, karena setelah login berhasil maka masuk ke index, maka kita bahas index dulu. Sini sama seperti tadi ada include on init juga. Nah, di sini kan ada template navbar. Jadi untuk navigasi barnya dan container fluidnya itu dia mengambil juga dari sidebar untuk sampingnya. Nah, di sini itu yang saya jelaskan tadi, yang index.php tanda tanya page bla 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 slash misal kode buku seperti itu, karena di sini dalam index itu dia menggunakan fungsi ini. Dia page-nya itu mengambil dari page-nya yang mana, contoh page dari buku maka akan menampilkan buku, karena apabila kita mengambil menggunakannya ref sama dengan .2 buku.php, maka itu kan akan pindah dan tidak ada template yang sama dengan index, maka menggunakan ini saja agar tidak susah juga. Kemudian adalah home ini fungsinya cuma untuk menampilkan pesan yang tadi, untuk mengisi pesan dalam index. Apabila kita setelah login masuk index, maka akan tampil seperti ini. Kemudian ada buku. Nah, sini buku ini ada OB start dan OB clean. Ini fungsinya untuk menangani error pada header ini, header location .2 login.php seperti itu. Dan ada variabel baru, variabel CRUD dalam kelas CRUD, dan result mengambil dari getbook karena buku kan. Dan ada function ini search book diambil dari search. Dan apabila datanya tidak ada, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan.
sini ada function flasher juga. Dan di sini ada tabel untuk menampilkan data untuk buku. Kemudian pada penerbit juga sama, namun bedanya diambil get penerbitnya. Sini sama ada search, dan di sini lebih sedikit karena hanya penerbit. Itu kita bahas tentang create book, create barang masuk, create penerbit. Kemudian kita bahas tentang update buku, update barang masuk, dan update penerbit. Kenapa saya hanya menjelaskan tentang create barang masuk, tidak create barang masuk dan create barang keluar? Karena menurut saya itu hampir sama ya. Jadi langsung saja, pada create book kita juga akan melihat object star, karena nanti untuk menangani ini error pada location index, dia membuat variabel baru berupa code dari kelas code, kemudian variabel kode buku mengambil dari get class kode buku, kemudian ada pengarang, ambil dari pengarang. Nah, apabila insertnya ini benar, insert kan berarti menambahkan, benar maka data berhasil ditambahkan. Apabila gagal, maka gagal ditambahkan. Ini harusnya. Nah, kemudian di sini juga ada terdapat class flasher atau function flasher karena untuk menampilkan pesannya. Ada form untuk mengisi, ada judul buku hingga ke deskripsi. Nah, sini kemudian klik barang masuk, yang sama membuat variabel baru code dari kelas code, dan kode barang masuk mengambil dari get class kode barang masuk terdapat dari kelas code ini, book dari get class book. Apabila insert barang masuk ini benar, maka akan menampilkan pesan ini. Apabila salah atau gagal, maka akan ditambahkan. Nah, di sini ada form juga dengan metodenya post. Dan yang pertama itu barang masuk, kemudian ada kode buku. Sini ada select ya, tidak. Yang tadi saya bilang itu kan ada yang namanya isEmpty. Nah, fungsinya isEmpty itu untuk ini. Biasanya gunakan untuk select ataupun delete. Ini kita memilih dari variabel book, as book atau as b untuk mempermudah saja atau mempersingkat. Nah, ini dia ngambil berdasarkan ID-nya. Kemudian dia mengubahnya menjadi kode buku dan judulnya. Kemudian apabila sudah, maka akan kembali ke barang masuk setelah submit. Dan klik penerbit juga sama, insert penerbit, kemudian kita update, update buku. Sini kita mengambil
beberapa fungsi yang berbeda, yaitu pengarang dan juga buku, juga penerbit. Nah, di sini menggunakan metodenya POS, sama saja seperti Clickbook, hanya bedanya kita mengganti apa yang telah kita buat. Dan date baru masuk juga sama. Kemudian ada update penerbitnya. Update penerbit pun sama. Kemudian kita akan membahas tentang delete book, delete buku, delete barang masuk, penerbit, dan buku. Oke, bahas dulu delete buku. Sini ada sessionnya, ada step dulu mengatasi error pada header. Dia hanya menggunakan variable code pada kelas code. Nah, sini ada PHP if isEt. Dia mengambil ID-nya. Jadi dia menghapusnya berdasarkan ID, bukan berdasarkan kode buku ataupun nama, karena untuk membedakan. Dan apabila telah berhasil dihapus, maka akan kembali ke buku. Dan delete bar masuk pun sama, berdasarkan ID, dan delete penerbit juga sama, berdasarkan ID, namun barang masuk, barang keluar, dan penerbit itu menggunakan tabel yang berbeda ya. Artinya apabila delete buku itu menggunakan tabel buku, apabila delete barang masuk dan delete barang keluar, maka menggunakan tabel barang masuk dan barang keluar. Apabila delete penerbit, maka menggunakan tabel penerbit. Dan ini ada detail buku tadi. Detail buku dia menggunakan variabel baru, membuat variabel baru dari kelas code, dan juga membuat variabel baru berupa result diambil dari get detail yang ada di kelas code tadi. Nah, ini ada seperti tabel untuk menampilkannya. Ini bisa dilihat th kode buku, td nya, dan di sampingnya itu result untuk menampilkan kode bukunya, dan seterusnya hingga deskripsi, maka akan ditampilkan lagi. Nah, bila sudah atau kita ingin kembali, maka kita tinggal akan refresh kembali, maka kita akan kembali ke buku. Nah, setelah itu ada about us, ada alif PHP. Sini kita menggunakan CSS internal supaya tidak mengganggu ke yang lain. Sini saya 200, 180, 120. Sini nama saya Maulana Fiksan. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan program studi informatika. Ini skill saya cyber security, data analyst, dan juga programmer. Kemudian ada teman saya, ini pun sama menggunakan CSS internal dengan NIM 200, 180, 128. Nah, nama di Prajana. Ini kami undur diri. Bila ada kesalahan, maka mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.